Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang mana atas limpahan dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di balai desa yang kita cintai ini untuk mengikuti bersama-sama acara sosialisasi pada hari ini. Yang terhormat Bapak Muhammad Hatta selaku Kepala Desa Pasarawa atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua atau anggota BPD Pasarawa, yang kami hormati Kepala Dusun Sedesa Pasarawa, Ketua atau anggota PKK Pasarawa, Babinsa Desa Pasarawa, tokoh agama masyarakat pemuda, yang terhormat Kepala Desa, serta yang kami banggakan Bapak Ibu warga Desa Pasarawa yang telah bersedia hadir pada pagi hari ini. Di pantai banyak pohon kelapa, tampak nelayan mulai menguap. Di awal kami menyapa, selamat datang untuk semua. Padi ditanam oleh petani, Cakep, sawah luas banyak di desa. cakep. Sungguh bahagia berada di sini. Salam hormat untuk hadirin semua. Tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh saya Adi Mayani dan rekan saya Indra Puspa Hasibuan yang akan membersamai hadirin sekalian pada acara sosialisasi dengan tema Tata Cara Pendaftaran Sertifikat Halal. Sebelumnya mau tanya nih Bapak Ibu, adakah yang punya usaha makanan ataupun minuman? Gak ada. Dua. Atau mungkin ada rencana mau bikin usaha? Ada. Modalnya penting. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas tuntas tentang tata cara pendaftaran sertifikat halal. Bapak Ibu, jangan sampai ya produk UMKM milik Bapak Ibu telah sulit hanya karena produk sertifikat halal. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, perkenankan kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, di mana sudah kami buka pada awal tadi. Acara yang kedua yaitu pembacaan doa. Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang keempat kata sambutan. Acara yang kelima pemaparan materi dengan tema tata cara pendaftaran sertifikat halal. Acara yang keenam sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Baiklah, selanjutnya marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dibawakan oleh Saudari Indah Dwi Puspa Hasibuan. Kepada saudari dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa menurut agama Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan kita pada pagi hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amdan syakirin, amdan na'imin, amdan yuhani mukab majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li lajaikal karimi azizul sultani. Ya Allah, ya Rahman, pada pagi hari ini Jumat 10 Januari 2025 kami berkumpul di sini Desa Pasarawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Bangka. Kami sedang menyelenggarakan acara sosialisasi dengan tema tata cara pendaftaran sertifikat halal. Memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Persatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada kepercayaan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama dan bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin wal
Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Saudari Indah atas pembacaan doa yang berhikmat. Semoga pembacaan doa yang tadi kita panjatkan bersama memberikan keberkahan dan kelancaran bagi seluruh rangkaian pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa tadi menjadi pembuka yang sempurna untuk acara kita. Sekarang mari kita lanjutkan ke acara berikutnya, menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Nur Ayu Yesi. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan Hidayat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Acara yang keempat yaitu kata sambutan. Marilah kita dengarkan kata sambutan pertama, yaitu dari Ketua Panitia Kelompok yang akan dibawakan oleh Saudari Putri Jelita Christopher Lalu. Kepada Saudari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hatta selaku Kepala Desa Pasarawa atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua atau anggota BPD Pasarawa. Yang saya hormati Kepala Dusun Sedesa Pasarawa. Yang saya hormati Ketua atau anggota TPPKK Pasarawa. Yang saya hormati Babinsa Pasarawa. Yang saya hormati tokoh agama masyarakat pemuda. Yang saya hormati kelompok UMKM, rekan-rekan sosialisasi yang saya banggakan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan sosialisasi dengan tema tata cara pendaftaran sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi dunia usaha. Salah satunya bagi pelaku usaha
Terima kasih kepada rekan yang telah memberikan kata sambutan. Sambutan selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Hatta selaku Kepala Desa atau yang mewakili. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Yang berhormat Bapak Ketua BPD atau seluruh anggota BPD yang berhadir pada hari ini, Bapak Ibu Kepala Dusun Desa Pasarawa yang hadir pada pagi hari ini, rekan-rekan perangkat desa, kasih kaum staf Desa Pasarawa yang berhadir pada pagi hari ini, yang terhormat para orang tua kami, program tokoh masyarakat, pelaku usaha UMKM yang ada di Desa Pasarawa pada hari ini, terutama yang kami banggakan adik-adik kami dari mahasiswa Universitas Yogyakarta, Fakultas Bisnis dan Ekonomi Sumatera Utara yang pada hari ini akan memberikan sosialisasi tata cara pendaftaran sertifikat halal untuk produk makanan atau produk UMKM yang ada di Desa Pasarawa. Salam dan salam semoga selalu tercurah keimanan Allah Muhammad SAW. Semoga kita yang berhadir pada pagi menjelang siang hari ini tergolong umat Nabi Muhammad yang telah mendapat syafaatnya di hari kedua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para peserta musyawarah dari kami, terima kasih ucapkan kepada dari kami dari Fakultas Universitas Yogyakarta Sumatera Utara pada hari ini melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terus di Desa Pasarawa ini untuk memberikan sosialisasi kepada kita tentang tata cara pendaftaran sertifikat halal. Kami harap ini nanti dapat bermanfaat terkhusus untuk di Desa Pasarawa, mana warga kita yang mempunyai produk UMKM atau produk makanan atau produk sejenisnya, bisa jenis atau kosmetik atau segala macam, ini nanti diberikan tata cara pelaksanaan atau pendaftaran sertifikat halal untuk di MUI begitu ya. Kami harap ini jangan cuma memberikan sosialisasi, tapi nanti didampingi untuk melaksanakan, untuk mendaftarkannya, karena di Desa Pasarawa ini ada berbagai jenis kegiatan UMKM yang di Desa Pasarawa, khusus makanan yang memang biasanya kalau UMKM itu ya kita yakin kalau dari masa orang kita itu halal, itulah. Tapi intinya untuk bersaing untuk bersaing di dunia atau bersaing di tingkat yang untuk penjualan yang lebih besar, ini sertifikat halal sangat dibutuhkan untuk menunjang penjualan. Itulah intinya yang saya tahu juga sedikit saya klarifikasi pada adik sekalian. Izinkan saya mewakili Bapak Hatta Mulia, bukan Muhammad Hatta. Bapak Kepala Desa Pasarawa Hatta Mulia, bukan Muhammad Hatta, kan? Memberikan kata sambutan untuk kita semua pada hari ini. Titip salam dari beliau tidak dapat hadir bersama kita karena mengikuti rapat di Pemkab Pangkat terkait dengan mungkin pencairan dana desa atau pelaksanaan perangkat di tanggal 17 Januari ini. Kemudian terima kasih kami ucapkan kepada seluruh kepala dusun, anggota BPD, tokoh masyarakat sekalian. Nitip pada hari ini, nanti setelah ini kita akan laksanakan sedikit rapat tentang persyaratan untuk perlengkapan APBD 2025. Mungkin di beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan penetapan APBD 2025 yang waktu itu mungkin dipimpin oleh Bapak Kepala Desa. Ada beberapa hal yang akan
kemudian mohon kepada seluruh selain dari adik-adik mahasiswa nanti pada BPD, Kepala Dusun dan masyarakat boleh kita rapat setelah ini. Dan kemudian nanti pada hari untuk disosialisasikan tentang sertifikat halal ini, kami harap ini dapat memberikan pengetahuan untuk kita semua tentang tata cara melaksanakan atau tata cara mendaftarkan produk kita untuk mendapat sertifikat halal dari lembaga yang kredibel. Demikian kata sambutan dari saya, wakil Bapak Kepala Desa Pasarawa, Bapak Hatta Mulia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesamaan. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, memasuki acara yang telah kita nantikan, yaitu pemaparan materi tentang tata cara pendaftaran sertifikat halal. Pada pagi yang cerah ini, kita akan mendengarkan pemaparan menarik tentang tata cara pendaftaran sertifikat halal yang akan dibawakan langsung oleh Saudara John Martin Dolautarigan dan Nur Ayunisi. Kepada saudari kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara MC Indah dan Anda yang selalu telah memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Desa Pasarawa. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Desa Pasarawa. Di sini kami bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian dan juga kembali juga bagi kami di sini hadir di tempat ini kami di depan dengan Bapak Ibu sekalian sebagai kami pembawa bagi Ibu sekalian. Benar banget ini. Saya, John dan rekan saya Ayu akan menemani Bapak dan Ibu pada acara sosialisasi hari ini yang bertema tentang tata cara pendaftaran sertifikat halal. Bapak Ibu, penasaran nggak sih kenapa sertifikat halal itu sangat penting? Sertifikat halal itu ibarat jasa bagi produk kita. Nah, kalau produk kita sudah memiliki ijazah halal, maka pasti banyak orang yang ingin menggunakan produk kita. Benar banget Bapak Ibu. Atau dengan kata lainnya, sertifikat halal ini adalah seperti paspor. Bapak Ibu tahu paspor nggak? Nah, itu yang mau kita produk itu. Nah, kalau kita punya sertifikat halal, kalau kita punya sertifikat halal, otomatis produk yang kita miliki itu bisa sampai produk di Bapak Ibu. Jadi sertifikat halal yang penting banget untuk kita yang mau usaha atau yang sedang lagi berusaha. Sekarang saya ingin nanya juga kepada Bapak dan Ibu, siapa yang memiliki usaha makanan atau minuman, atau yang ingin memulai usaha? Ada nggak Bapak Ibu? Pada hari ini kita akan belajar baru tentang tata cara pendaftaran sertifikat halal. Agar produk yang diproduksi oleh Bapak ini laris manis. Pasti Bapak dan Ibu ingin produknya laris manis dong. Oke, sebelum itu saya akan dengan pantun buah rambutan dari Medan. Manis rasanya, jadi kita lihat. Pendaftaran halal harus dilakukan agar produk kita benar-benar. Nah Bapak Ibu, sertifikat halal itu bukan sebuah kewajiban, tapi juga bagian dari keimanan. Di mana ketika kita punya sertifikat halal, itu sebagai tanggung jawab kita telah memberikan yang terbaik dan paling bersih kepada konsumen. Nah sebelum kita lanjut kepada materi, boleh dong ya kalau kita yel-yel dulu? Nah nanti kalau saya bilang sertifikat halal menguasai, Bapak Ibu jawabnya produk UMKM jaya selalu. Ya,
kasih tahu dulu apa itu sertifikat halal. Sertifikat halal ini merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Jadi sertifikat halal ini merupakan sebuah sertifikat yang dikeluarkan oleh BPJPH. Ini adalah di bawah naungan dari MUI. Ini adalah seperti contoh sertifikat halal yang sudah dikeluarkan. Nah, sertifikat halal ini merupakan suatu syarat dan kewajiban untuk mencantumkan label halal pada suatu produk kita. Jadi kalau kita mau berusaha, kita mau berusaha makan, tapi kita mencantumkan produk halal, itu berarti halal. Cuma kita nggak ada servisnya, itu sama aja produk kita ilegal karena nggak resmi. Nah, next. Jadi kan saya bilang apa itu BPJPH. Nah, BPJPH ini merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, ini menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Maka untuk mengurus produk halal ini, mengurus sertifikat halal ini dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH yang ada dinaungi oleh MUI dan Kementerian Agama. Nah, BPJPH ini memiliki tugas yaitu pertama, dia menetapkan kebijakan, merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal. Jadi BPJPH ini dia membuat sebuah aturannya, membuat sebuah tata cara bagaimana cara untuk melakukan sertifikat halal tadi. Kedua, untuk menerbitkan sertifikat halal. Jadi BPJPH ini bisa menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada suatu produk. Ketiga, untuk melakukan sosialisasi, yaitu melakukan sosialisasi, edukasi dan komunikasi produk halal kepada masyarakat. Nah, keempat itu melakukan registrasi, yaitu melakukan registrasi untuk produk yang dari luar negeri. Jadi kalau ada produk yang masuk ke Indonesia, itu kan wajib sertifikat halal sesuai dengan hukumnya tadi. Jadi BPJPH ini lah yang akan melakukan registrasinya. Nah, kelima itu melakukan kolaborasi antar lembaga, itu melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang jaminan produk halal. Oke, lanjut ya. Jadi apa sih fungsi sertifikat halal itu? Pertama, untuk memberikan kenyamanan dan keamanan. Mana itu memberikan kenyamanan, keamanan dan keamanan bagi masyarakat, khususnya bagi mayoritas yang muslim. Karena kan dalam Islam itu harus makan ataupun mengonsumsi makanan yang halal. Ya. Kedua, sebagai keumuman produk. Jadi kalau kita punya suatu produk usaha yang tidak bersertifikat halal, ini otomatis akan lebih unggul daripada produk yang tidak bersertifikat halal. Karena ini udah sertifikat halal dan udah resmi gitu, udah bukan ilegal dari atas mana sampai harga saya. Nah, ketiga untuk mempermudah konsumen. Jadi kalau punya sertifikat halal kita bisa mencantumkan label halal. Jadi memudahkan konsumen muslim dalam membuat keputusan untuk membeli produk halal. Jadi yang bagi mereka yang muslim akan lebih mudah untuk mana yang halal mana yang enggak, jadi bisa membedakan gitu. Lalu keempat sebagai bukti dan legalitas. Jadi sertifikat halal ini bukan bukti bahwa suatu produk telah melakukan pendaftaran sertifikat halal. Maka itu saya bilang, kalau kita kita beli atau kita berusaha, kita nyatakan label halal, tapi kita nggak punya sertifnya, itu sama dengan bukan itu ilegal gitu, bukan ilegal karena kita nggak punya sertifnya. Kelima sebagai pemasaran global. Seperti saya bilang tadi kan sertifikat halalnya seperti paspor ya. Jadi kalau kita punya paspor kan otomatis kita bisa keluar negeri, kita bisa di negara mana. Begitu juga kalau kita punya sertifikat halal akan lebih mudah untuk menjangkau konsumen-konsumen dari luar negeri yang bisa meluas di belahan dunia. Karena sebagai syarat mendapatkan label halal. Nah tadi sertifikat halal merupakan satu syarat untuk kita mencantumkan label halal. Next, tentang apa jadi produk keuangan wajib halal di Indonesia ini melansir dari pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
terima kasih pada saudari Ayu. Saya akan menunjukkan pemaparan materinya, yaitu prosedur pengajuan tiket awal. Yang pertama, mengajukan permohonan. Nah, nantinya Bapak dan Ibu akan mengajukan permohonan tiket awal kepada BPJPH. Nah, yang kedua, pemeriksaan dokumen. BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen permohonan Bapak Ibu yang telah Ibu ajukan sebelumnya selama maksimal 10 hari kerja. Nah, dokumen permohonan tiket awal itu harus dipenuhi seperti yang pertama, data pelaku usaha yang terdiri dari nomor induk usaha atau dokumen yang lain seperti nomor pokok bagi pokok pajak atau surat izin usaha perdagangan, izin usaha mikro dan kecil, dan izin usaha industri. Yang kedua, ada penilaian halal dengan berdasarkan KTP dan keluarga hidup dan salinan pendidikan penilaian halal serta salinan keputusan penetapan penilaian halal. Yang kedua, ada nama dan jenis produk yang Ibu dan Bapak ajukan sebelumnya. Yang ketiga, ada data produk dan bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang Ibu Bapak buat dalam produksi. Yang keempat, ada proses pengolahan produknya, dari cara pembeliannya, dari bahan yang digunakan, dan pengolahan, kemasan, dan terakhir penyimpanan produk jadi serta distribusi. Dan terakhir, ada sistem jaminan produk halal. Nah, sistem ini seperti sistem manajemen, kayak suatu perusahaan yang mengatur manajemen karyawannya. Yang ketiga, ada penetapan LPA. BPJPH menetapkan lembaga pembebasan halal berdasarkan ketentuan permohonan. Nah, nantinya penetapan ini dilakukan setelah menyatakan dokumen lengkap. Nah, BPJPH akan menetapkan lembaga pemeriksa halal atau LPA berdasarkan ketentuan pemohon dan waktu maksimal 5 hari kerja. Yang kelima, yang keempat ada pengujian produk. LPA akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk. Nah, produk ini akan dilakukan pengujian selama-lamanya 40 sampai 60 hari kerja. Terus dilakukan pengecekan setelah menerima hasil pengujian produk yang dilakukan oleh auditor halal. Maka hasil akan diserahkan BPJPH. Kemudian BPJPH akan melakukan pengecekan terhadap laporan atas produk dan bahan yang digunakan, hasil analisis serta berita acara pemeriksaan. Setelah itu, auditor halal juga harus menetapkan rekomendasi atas hasil pemeriksaan. Nah, setelah itu akan dikeluarkannya fakta hasil pemeriksaan atau pengujian yang dilaporkan oleh LPH kepada BPJPH. Yang selanjutnya akan diajukan kepada MUI untuk mengadakan sidang fakta MUI dengan mengikut sertakan para pakar, unsur pemerintah dan lembaga terkait untuk menetapkan kehalalan produk dengan jangka waktu maksimal 30 hari kerja. Nah, yang terakhir, penerbitan sertifikat halal. BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal dalam waktu maksimal 7 hari kerja. Materi terakhir ada kewajiban pelaku usaha. Nah, Bapak dan Ibu setelah mendapatkan sertifikat halal harus wajib yang membeli kewajiban sendiri. Pertama, pencantuman label halal, yaitu mencantumkan label halal pada kemasan produk. Nah, pencantuman label halal ini harus yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat, dan tidak mudah dihapus atau dilembus atau dirusak, dan dicantumkan di kemasan produk atau bagian tertentu dari produk. Yang kedua, menjaga keamanan produk. Nah, menjaga keamanan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Nah, Bapak dan Ibu itu harus wajib menjaga keamanan produk agar masyarakat percaya pada penggunaan produk Bapak dan Ibu, yang dimana misalkan lokasi dan tempat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak
sertifikat halal berarti. Nah, sertifikat halal itu memiliki masa berlaku Bapak Ibu, yaitu selama 4 tahun. Nah, setelah itu sertifikat halal itu hanya diperpanjang oleh Bapak dan Ibu dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Nah, permohonan pembaruan sertifikat halal harus dilengkapi dengan salinan sertifikat halal yang sebelumnya yang Bapak Ibu gunakan selama masa berlaku sekitar 8 tahun. Dan terakhir, surat pernyataan yang menerangkan bahwa produk yang dijual tidak mengalami perubahan, maksudnya perubahan dan alat yang digunakan. Baiklah, demikian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Saya kembali kepada MC. Izin semua supaya lebih mempermudah kita pemahaman, ada video tentang melakukan sertifikasi halal melalui online karena zaman sekarang ini apa masih belakangan ya Bapak Ibu. Jadi kalau lebih mempermudah kita, jadi kita harus jauh-jauh ke pusatnya. Ada videonya yaitu bisa kita tonton sebentar sebelum menutup ya. Nah, jadi kita kalau pertama kita harus menentukan usaha kita apa, nama kita siapa, terus email kita bisa ini ada website itu bentuknya sama kita makan misalnya ada di website halal. Nama linknya? Nama linknya? Apa nama linknya? Namanya ada linknya mau contoh atau gimana ya? Coba Bapak Ibu. Kata kamu nggak link penangnya apa? Itu mau buat sertifikat bayar nggak? Menurut ada hukumnya itu sudah jelas Bapak Ibu, karena kan juga ini kita dari online. Karena tidak ada kita mau buat bayar produk itu. Bapak Ibu, Tidak ada produk. Linknya apa? Bayar nggak gitu? Itu tadi linknya pada dapat semua data. Lalu linknya itu linknya itu www.biko
juga kita menggunakan modal dasar kita buat atau berusaha. Ini website yang Bapak Si Halal. Daftar langsung kemana tuh lokasi? Bisa nggak adik ini fasilitasi secara WA atau telepon gimana caranya mengantar anak supaya sampai di situ? Untuk saat ini kami memang belum ada arah ke sana, tapi insya Allah kami akan bantu Bapak Ibu karena di sini kan juga Bapak Ibu juga berarti juga kepada kami. Jadi sebisa mungkin kami akan timbal balik kepada Bapak Ibu. Karena secara aksi tujuan kamu ini tujuan adik-adik ini udah benar. Karena di sini ada beberapa UMKM yang sedang digalakkan oleh pemerintah, tapi kami masih keterbatasan tentang izin. Karena saat ini kami di tahun ini kami kan ada dapat bantuan rumah produksi dari kementerian, ada 2 KWS atau 2 kelompok ya yang ada di Desa Pasar Awal ini. Setelah rumah produksinya mungkin siap, kita langsung ke terkait dengan izin, MB-nya segala macam. Makanya kami berharap kalau bisa dengan pengabdian adik-adik di sini bisa juga menuntun kami sampai ke situ. Baik Pak, itu akan kami usahakan sebisa mungkin. Jadi kalau ini ya. Mungkin nomor inilah Pak yang bisa nanti kami hubungkan. Baik Pak, nanti kita pembahasan lagi. Mungkin buat ini dari sesi tanya jawab itu nanti karena ini banyak oknum yang mau membuat UMKM di sini nanti ada PMB, ada PY segala macam, dan kedepannya bisa menjadi untuk apa namanya apa ya mungkin dari fakultas kalian nanti untuk buat kegiatan apa ya kalau pengabdian segala macam kita siap juga fasilitasi. Nanti kita juga memang ada sesi tanya jawab setelah ini. Kita bahas tentang kita. Terima kasih kepada saudara John dan Ayu atas pemaparan yang sangat informatif tentang tata cara pendaftaran sertifikat halal. Banyak sekali hal yang penting yang telah disampaikan, tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Betul nggak Dewi? Betul sekali ya. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang telah memiliki gambaran yang jelas tentang proses yang akan dilalui untuk mendapatkan sertifikasi halal, mulai dari pengajuan permohonan hingga hasil verifikasi. Kayaknya ada ya di antara kita semua yang memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang topik ini. Dan seperti yang telah disampaikan di awal, kita sekarang akan membuka sesi tanya jawab. Ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu semua untuk bertanya langsung kepada pemateri kita mengenai hal yang mungkin masih belum jelas atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, pemateri kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu agar terjawab dengan baik. Kepada Bapak Ibu
Medan. Sedikit ingin bertanya, ada dua kelompok di Desa Pasarawa ini, dan dua kelompok ini juga pemegang penghargaan dari kementerian. Jadi harapannya ke depan kami dituntut untuk bisa mengembangkan produk-produk makanan mangrove seperti ada udang, ikan, dan kepiting, juga banyak yang lain-lain. Jadi saya rasa ini sangat menarik karena kami sangat keterbatasan terkait untuk mengurus produk dengan izin halal. Kalau dibilang produk, kami sudah mempunyai banyak produk yang akan launching insya Allah di bulan 1 atau bulan 2 ini. Karena di tahun ini kami juga diberikan bantuan hibah dari Kementerian Rumah Produksi Makanan mangrove. Ada di dusun 8 satu kelompok, dan di dusun 10 ada satu kelompok. Dan alhamdulillah juga di sini adik kita di rumah ini juga orang tuanya adalah salah satu bagian pengurus kelompok yang akan mengurus izin terkait izin halal. Jadi kalau kalian pernah dengar di Langkat ini saat ini lagi trending yang namanya kopi bulan Ipah. Di Medan itu sudah dibuka di dalam pintu air ya, di Lentera. Jadi produk kami ini memang belum bisa kami tampilkan sepenuhnya karena untuk saat mengurus izin halal kita harus mempunyai rumah produksinya dulu. Setelah rumah produksi mungkin izin INP-nya izin produk halalnya segala macam, izin usaha. Jadi kami berharap sama negara ini kalau bisa dorong kami ataupun kalau bisa sampai kami fasilitasi lah ya, mendapatkan terkait izinnya. Ya kalau terkait nanti secara pribadi boleh ataupun membawa dari universitas juga boleh. Kami juga akan menawarkan balik ke universitas adik-adik. Karena di tempat kami ini juga banyak terkait fakultas yang lain melakukannya dalam sosialisasi, kegiatan pengabdian dosen. Kami siap memfasilitasi di adik-adik juga gitu. Karena kita selama ini juga sudah banyak melakukan kerjasama dengan fakultas. Tapi ada tapinya, baru universitas Cenyak ini yang ada merangsang kami UMKM untuk melakukan terkait izin halal. Jadi harapan kami kalau bisa tuntun kami ataupun fasilitasi kami sampai mendapatkan izin halalnya di mana gitu. Dan kami siap baik itu materi, baik itu fasilitas, kami siap karena itu memang kami harapkan. Dan kami dikejar juga di tahun 2025 ini harus sudah bisa menampilkan produk-produk makanan terkait mangrove sebanyak-banyaknya. Karena kami ke depan dituntut apabila berhasil akan bisa mengajukan proposal tahap 2-nya, dan itu sangat menarik sama kami. Mungkin hanya itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Jordan Ayu, kita akan mendengar dari jawaban. Izin Bapak, terima kasih atas pertanyaan atau masukannya tadi. Kami memang di sini kan memberikan sosialisasi, tapi dengan Bapak yang memberikan sebuah masukan untuk kami ikut dalam penerimaan izin halal di UMKM di sini, kami siap untuk membantu Bapak Ibu. Nanti bisa kita konfirmasi lagi melalui WA ataupun nomor HP yang ada. Nanti kami akan berikan juga. Nah, ini boleh tahu tadi UMKM-nya dalam hal apa ya, Pak? Kalau kita saat ini pengembangan terkait buah nipah. Buah nipah. Jadi kita menciptakan kayak kegiatan baru ataupun makanan produk baru yang belum sama sekali ada. Kalau kerupuk, kalau
provinsi kabupaten ada ya. Tapi kalau untuk Sumatera ini kita lebih branding bulan IPA. Ternyata bulan IPA yang selama ini kita tidak tahu mempunyai nilai ekonomi dan bisa menambah penghasilan bagi ibu-ibu dan nelayan yang ada di sini. Jadi saat ini kita sedang mengembangkan bulan IPA itu seperti bulan IPA, WP IPA, ya. Ada sugar bulan IPA, ada mungkin nanti kerajinan tangan dari IPA, begitu. Jadi kita memang benar-benar menciptakan suatu penemuan baru dan insya Allah kita tahun ini launching, tetapi produk kita ini tadi tidak akan bisa bersaing apabila tidak mempunyai izin. Itu dia. Saya rasa setelah kita sudah bisa membuktikan, menanyakan, didasari lagi dengan produk halalnya, izin halalnya, saya rasa kita bisa go aja. Benar Bapak. Kadang-kadang saya bilang juga sebenarnya penting banget untuk kita semua. Dan saya juga baru dengar ini dari tahun bulan Pak ya. Memang sebuah inovasi yang keren banget ya. Desa Pasarawa ini ya Masya Allah. Jadi tadi akan kita bantu juga ya Bapak. Siap. Jadi sedikit informasi. Desa Pasarawa ini adalah kalau untuk Kabupaten Langkat ya. Desa Pasarawa ini adalah saat ini ya primadona yang untuk Provinsi Sumatera Utara. Kenapa? Karena di Desa Pasarawa ini sudah 2 penghargaan kementerian yang bisa rebut. Yang pertama itu di tahun 2021 itu ada Kalpataru kategori nama lingkungan yang diagram itu langsung diberikan oleh Bapak Presiden. Kalau yang kedua ada Warna Lestari di tahun 2024 yang diambil oleh KPM bersama. Kalau yang Kalpataru tadi di Lembaga Pengelolaan Hutan Desa, salah satunya semua pengurus ataupun unsur di desa ini ikut struktur pengelolaan lembaga pengelolaan hutan desa. Jadi banyak fakultas yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan di sini. Salah satunya dosen saya mungkin mau yang kedua kali ini juga membuat pengajian, karena saya juga lagi dari Al-Azhar juga semester 5. Ya, saya juga kolaborasi dengan fakultas yang lain terkait apa yang bisa saya ambil ilmunya. Saya nggak tergantung dengan Al-Azhar. Kalau bisa dengan yakin ya masalahnya kan untuk mengurus izin-izin. Baik Pak, terima kasih untuk masukan itu Bapak ya. Saya sangat mengapresiasi banget tentang UMKM yang ada di Desa Pasarawa ini. Semoga kita bisa lebih update tentang semua hal yang ada di semua hal yang ada di Desa Pasarawa ini. Semoga kita bisa lebih berdaya di Desa Pasarawa ini, bisa menjadi yang terbaik di Provinsi Sumatera Utara. Baik, akan saya berikan kepada MC. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa dan jawabannya yang sangat informatif dari John dan Ayu. Kami berharap semua pertanyaan telah terjawab dengan baik. Sekarang kita sampai pada penghujung acara. Sebelum kita menutup acara ini, kami ingin memberikan plakat sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kepada pihak kepala desa atas kerjasama dan dukungannya dalam pelaksanaan acara sosialisasi ini. Kami mohon kepada Bapak Kepala Desa atau yang mewakili Bapak Siswanto selaku Sekretaris Desa Desa Pasarawa untuk menerima ucapan terima kasih dari kami dan kepada Ketua Panitia Putri Cerita Ulu diharapkan mewakili kami semua memberikan pelanggaran. Awal Gapli lah Pak. Itu 2 di Sekali lagi terima kasih banyak kepada pihak desa atas dukungannya sangat luar biasa dalam acara sosialisasi ini. Burung nuri terbang tinggi, terbang mengejar burung dara. Kita akhiri acara hari ini. Semoga kita sehat dan bahagia.
Dicauki yang menggoyang kepala. Acara selesai, jangan lupa bahagia. Kita